Nggak update, nggak asik. Maka daripada itu, mari kita update, brother. Kali ini edisi 21 Maret. Tema krusial yang akan saya angkat pada update kali ini adalah kita akan memflashback kejahatan masa lalu VTube dan P+. Pertanyaannya, apakah P+ itu penerus VTube? Sama sekali bukan. VTube itu skema Ponzi, sedangkan P+ itu skema piramida. Dua-duanya memang skema bejat yang memperdaya orang, tetapi beda dalam hal cara. Apa sih beda skema Ponzi dan skema piramida? Skema Ponzi itu orang setor uang, lalu dapat uang dari member baru yang juga setor uang. Dan tak ada barang yang diperjualbelikan. Kalau skema piramida beda lagi. Di skema piramida ada barang yang diperdagangkan, tetapi hal itu hanya buat penyamaran setor-setor uang. Barangnya bisa beragam, yang pasti harganya dinaikkan dahulu berlipat ganda. VTube itu skema Ponzi mirip ClickShare dan Goins, sedangkan P+ itu mirip Kinet. P+ bukan penerus VTube, tetapi memang ada keterkaitan, sama-sama dibuat oleh penipu yang sama. Juga, peringkat Anda di VTube akan ditransfer ke P+ dengan syarat Anda membeli produk seharga 300.000 perak. Next, apakah PP dari member VTube akan berlaku di P+? Jadi, sebagai member P+, Anda harus belanja 300.000 perak minimal. Apakah bisa pakai PP? Aha! Bisa dong pakai 20 PP, jangan harap. PP Anda sudah hangus, Anda harus pakai uang rupiah. Lalu, bagaimana nasib PP Anda di VTube? Ya hangus, ya hilang, ya lenyap, ya menguap, ya zong. Bagaimana P+ menipu Anda? Seperti halnya MLM sesat seperti Kinet dan Eco Racing, bandar akan menjanjikan Anda keuntungan luar biasa dari jutaan rupiah per hari sampai puluhan juta per hari. Oh ho 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 ho. Anda bisa dapat jutaan rupiah per hari di P+. Benarkah itu? Ternyata tidak, brother. Inilah alasannya. Untuk dapat penghasilan jutaan rupiah per hari seperti yang dibilang tukang ngibul ini, Anda harus dapat downline puluhan orang sampai ratusan orang. Dan downline Anda harus mau belanja produk mereka jutaan rupiah. Bisa nggak belanja? Bisa kalau semua orang bodoh dan membeli produk murahan jutaan rupiah. Produknya apa sih? Bisa bermacam produk. Mereka juga bisa menjual produk yang legitimate, tapi harganya dimahalkan berlipat ganda. Siapa yang mau beli produk dengan harga berlipat ganda? Menawarkan produk dengan harga wajar saja perlu strategi dan kadang tidak mudah. Menawarkan produk dengan harga berlipat ganda, ya Anda harus cari orang-orang bodoh sebagai korbannya. Selanjutnya, mengapa Wilbert Karimun dan Yunita Atmojo membuat P+? Karena mereka masih belum puas membodohi orang. VTube sudah mati, penghasilan mereka terhenti, tetapi mereka melihat peluang bahwa banyak orang bodoh yang militan di VTube. Hal itu bisa dimanfaatkan walaupun VTube sudah bubar. Hitungan matematikanya kayak gini. Anggap saja VTuber betulan itu 1 juta orang saja. Anggap saja 1%-nya yang bisa mereka bodohi 2 kali dan mengeluarkan uang 300.000 perak. Kalau dihitung-hitung, keuntungannya anggap saja 100.000 rupiah. Mereka sudah mendapat keuntungan 10.000 dikalikan 100.000 sama dengan 1 M guys, 1 miliar. Wow, fantastic man. Sesudah orang-orang pada beli produk P+, ya syukur-syukur orang itu mau membodohi sanak saudaranya atau downline-downline-nya semasa di VTube. Makin bertambah pula uang mereka. Kalau setelah itu tidak berkembang, ya tidak peduli. Yang penting mereka sudah dapat cuan banyak. Lanjut, apakah P+ legal? P+ memang ada perusahaannya, tetapi ingat, hanya karena ada perusahaan legal, belum tentu bisnis itu legal. Legalitas perusahaan sebagai sebuah badan itu mirip dengan KTP. Kalau perbandingannya, KTP-nya legal tetapi orangnya bisa saja mencuri. Paham kan? Dari regulasi yang ada, P+ ini sebetulnya sudah bisa dibredel pula oleh SWI. Kenapa? Karena mereka MLM.
Dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 70 tahun 2019, tegas dinyatakan bahwa perusahaan distribusi langsung alias MLM dilarang mewajibkan orang untuk membeli produk sebagai syarat jadi mitra atau membernya. Kenyataannya, Piplas jelas-jelas mensyaratkan orang untuk beli produk seharga 300.000 perak untuk jadi member. Jadi jelas melanggar regulasi yang ada. Dan juga dalam Permendag yang sama tegas dinyatakan perusahaan MLM dilarang pula mewajibkan member membeli produk untuk naik peringkat. Kenyataannya, Piplas jelas-jelas mensyaratkan orang membeli sejumlah besar produk tambahan untuk naik peringkat dari Star Plus 1 ke Star Plus 2 dan seterusnya. Dan berdasarkan Permendag nomor 70 tahun 2019 pasal 21, secara peraturan akan sulit bagi Piplas mendapat izin sebagai perusahaan MLM. Dan kalaupun tak dapat izin tetap beroperasi, ya seharusnya dibredel aja. Berdasarkan fakta di atas, lalu apa sebetulnya yang harus dilakukan member VCUB? Seharusnya Anda menuntut penjualan pipi Anda ke Wilbert Karimun dan kawan-kawan. Serbu rumahnya beramai-ramai. Bukankah Wilbert Karimun yang mengatakan bahwa pipi yang Anda peroleh itu dari profit sharing periklanan? Profit sharing itu akan tetap ada walaupun aplikasinya sudah diblok oleh Kemkominfo. Seharusnya Anda meminta pertanggungjawaban, bukan malah mau dibodohi 2 kali. Sungguh terlalu. Anda masih semangat? Lanjutkan. Anda luar biasa. Sekarang kita bahas curhat VTuber. VCUB nggak diusut karena nggak ada kejadian heboh kayak Binomo dan Quotex. Coba kalau ada pemain VTuber banting laptop atau TV atau handphone kayak user Binomo atau Quotex, maka bisa aja ditangkap tuh leader VCUB. Apakah benar member VCUB ada 17 juta? Wong, satu orang saja bisa buat puluhan akun. Kan aplikasi VCUB bisa di-cloning. Paling-paling cuma 100.000 orang yang main VCUB. Sisanya cloningan. Kita korban VCUB harus kompak bersama-sama demo di kantor VCUB dan kantor Piplas. Kita bikin gempar di media massa. Member VCUB yang melapor itu di atas 15 juta ke atas. Yang di bawah 15 juta tidak seberapa. Sesungguhnya yang tidak melapor itu tidak seberapa kerugiannya. Paling-paling kerugian yang tidak melapor itu hanya berkisaran 7 juta dan 14 jutaan saja. Makanya mereka tidak terlalu peduli. Tapi di atas 14 juta itulah member yang antusias melapor, karena itu bukan uang sedikit. Dengan mudahnya para diamond itu mendapat uang per hari 15 juta. Petinggi VCUB semakin enak jual pipi, ibarat pabrik dengan distributor. Bukan main kerugian yang timbul kalau VCUB tidak dihentikan oleh SWI. Negara Indonesia bisa hancur dengan siasat Wilbert Karimun dan kawan-kawan. Gara-gara VCUB, pemikiran dan tenaga terkuras. Yang bilang kerja hanya scroll doang itu hanyalah bahasa untuk mengecoh orang supaya ikut gabung di VCUB. Yang paling gampang dulu deh, report rame-rame kontennya mereka. Itu tindakan paling gampang. Minimal nggak dapat AdSense mereka. Yuk report channel dan konten mereka. Coba jangan saling mengadu domba sesama VTuber lah. Telah semua info. Ambil yang baik, buang yang jelek. Jangan mudah terprovokasi. Gimana VTuber mau on? Disuruh tenang aja nggak mau? Prestasi apa yang kamu maksud? Apakah VTuber penipu itu kamu anggap berprestasi? Bangun woi, ngimpimu terlalu panjang anak muda. VTuber itu cuma komplotan penipu, kamu anggap prestasi. Weleh. Tapi kalau adu ngibul dan tipu tentu kami kalah. Mereka para leader lihai bersilat lidah, pintar playing victim dan lain-lain. Prestasinya VCUB cuma nipu orang. Sudah 1 tahun VCUB nggak beroperasi. Kok masih ada member yang berharap VCUB on? Ini otak udah pada koslet apa ya? Bekerjalah seperti biasa sebelum ada VCUB dan sesudah ada VCUB, biar dapur kita bisa terus ngebul. Banyak orang-orang yang suka ngurusin kerjaan orang lain, padahal kerjanya sendiri aja belum becus. Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Tema motivasi kali ini adalah always closing. Inilah cara-cara closing cerdas. Menemukan prospek yang tepat, mengajukan pertanyaan yang tepat,
memahami SWOT, memahami facts, otomatis semua akan closing pada waktunya. Apakah selalu closing kalau pakai tips-tips itu? Tergantung sih, tapi pengalaman saya pribadi menunjukkan kurang lebih seperti itu. Hampir selalu closing. Alhamdulillah ada 5 tips. Kali ini saya akan menyinggung soal facts. Saat kita menawarkan, muncullah sederet pertanyaan yang sebenarnya itu-itu aja. Maka kita harus menyiapkan jawabannya dan pelan-pelan mengarahkan jawaban itu menjadi closingan. Sebagai contoh, anggaplah kita menjual multivitamin seharga 250.000. Salah satu faknya adalah, kok harganya mahal? Nah, kita bisa jawab, hanya 8.000 sehari, sama sekali nggak mahal kok. Fak yang lain, kok nggak dijual di toko-toko? Kita bisa jelaskan, itu memang sengaja. Tujuannya untuk membantu para reseller dan agen. Jelaskan juga bahwa kita berpihak pada ekonomi kerakyatan. Begitulah guys, cari tahu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, lalu antisipasilah. Jangan lupa, siapkan jawaban yang gamblang dan terbukti mengarahkan prospek untuk closing. Siap. Sekian rangkuman update YouTube kali ini, semoga berguna. See you.